Halo Halo semuanya. Nama saya Farhandi Kafareza. Saya berperan menjadi Ryan. Nama saya Novel Bayrafi. Saya berperan sebagai Pak Jaya. Nama saya Karin Kristabel, saya berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Apriani Agnusia, saya berperan sebagai Dan. Halo semuanya. Saya Muhammad Zaki Zain sebagai sutradara dan penulis naskah. Saya Dwi Rama Pratiwi, make up dan kostum. Saya Setiani Putri Ramadhani sebagai state manager dan properti. Saya Jonathan Setiabudi sebagai pengedit suara dan efek audio. Alkisah di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pohon-pohon yang rindang. Hiduplah seorang janda tua bersama anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah lama tiada, meninggalkan mereka dalam lilitan kemiskinan. Darmi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Rambutnya hitam legam, kulitnya bersih, dan wajahnya menawan. Namun sayang, kecantikannya tidak berbanding lurus dengan hatinya. Ia adalah gadis yang sangat manja, pemalas, dan sombong. Setiap hari, pekerjaannya hanyalah bersolek dan mengagumi dirinya sendiri di depan cermin. Darmi, bisa kamu bantu ibu? Apa sih, Bu? Saya lagi pakai bedak, mengganggu saya saja. Maafkan ibu nak, ibu tidak bermaksud mengganggumu, tapi bisa kamu membantu ibu memilah sayuran ke pasar? Apa? Ibu nyuruh saya untuk membersihkan sayuran itu? Bu, saya gadis tercantik di desa ini. Ibu bisa lihat kulit saya semulus ini. Kalau saya pegang sayuran kotor itu, bisa rusak dan bau tanah kulit saya. Apa kata orang kalau orang cantik pegang sayuran kotor seperti itu? Tapi ibu sedang sakit nak. Saya nggak peduli. Terus bagaimana kalau kita tidak memilah bersama? Itu urusan ibu sebagai orang tua. Pertama jawab sebagai orang tua. Tapi besok kita tidak ada makan nak. Aku bisa makan sendiri. Itu urusan ibu. Oh iya, ibu mau ke pasar kan? Kalian jangan lupa beli sutra ini. Karena ini sudah buluk, saya malu menggunakannya di desa ini. Saya nggak mau tahu, pokoknya ibu harus beli ke pasar dari sutra ini warna merah. Titik. Saya suka. Tapi ini kan punya uang ya. Ibu harus mengusahakan apapun itu buat aku. Sudahlah ibu, jangan bersedih lagi. Biarkan aku yang memilah sayuran ini. Enggak, Raya, enggak usah. Ya, apa di sana? Keesokan harinya, matahari mulai meninggi. Burung-burung berkicau di dahan pohon, mengiringi langkah kaki ibu dan Darmi yang hendak pergi ke pasar desa. Sesuai dengan janjinya, Darmi ikut berjalan ke pasar. Namun, karena rasa gengsi dan sombong yang sudah mendarah daging, Darmi tidak sudi berjalan berdampingan dengan ibunya. Ia menyuruh ibunya berjalan jauh di belakangnya, membawa bakul yang berat, sementara dirinya berjalan di depan dengan pakaian yang indah dan payung yang anggun. Ini masih cantik seperti Anda. Siapa aja? Saya keperluan. Ada keperluan.
Loh, kalau bukan ibumu lalu siapa? Bapak kenapa bisa ngomong seperti itu? Bapak tahu ini dia siapa? Dia hanya pembantu saya yang mengikuti pasar untuk membawa belanjaan kotor itu. Saya nggak mungkin membawa belanjaan kotor itu pemakai aksesoris dia. Oh, seperti itu. Dia hanya pantas untuk membawa belanjaan kotor itu. Oke. Oh, begitu rupanya. Sayang sekali dengan cewek tua seperti itu. Semua beban seberat itu. Yaudah, saya duluan ya. Oke Pak. Hei pembantu, jalan yang cepat, jangan lama, memperlambat waktu, tau nggak? Perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah jalan setapak yang dikelilingi perpohonan besar, mereka kembali berpapasan dengan seseorang. Kali ini adalah Ryan yang kebetulan sedang dalam perjalanan pulang dari sawah. Ryan yang mengetahui bahwa di belakang Darmi adalah ibu kandungnya, langsung merasa geram melihat pemandangan tersebut. Stop, Darmi. Ada apa sih Brian? Kamu ngalahin jalanku saja? Apakah kamu punya hati nurani? Ibumu susah payah membantu si tulang untuk permintaanmu, bahkan kamu hanya berleha-leha saja. Ben, kamu ingat dia bukan ibuku. Semua orang di desa ini dia tahu dia bukan ibuku. Dia hanya pembantu yang dibayar untuk membawa sayuran kotor ini. Apakah ibu baik-baik saja? Bagai disambar petir di siang bolong, runtuh sudah seluruh dunia sang ibu mendengarkan kalimat itu keluar dari mulut anaknya untuk yang kesekian kalinya. Pengorbanan selama bertahun-tahun, malam-malam tanpa tidur saat merawat Darmi kala sakit. Semua cinta dan kasih sayangnya dihancurkan dalam sekejap oleh keangkuhan seorang anak. Kesabaran ibu yang seluas samudra itu kini telah mengering. Hati ibu telah patah menjadi kepingan yang tidak bisa disatukan lagi. Hei pembantu, bangun. Kau tidak membatalkan mobil bajuku itu. Dasar pembantu. Ya Tuhan, aku capek banget ya Tuhan. Anakku seperti ini ya Tuhan. Tidak mau membantu ya Tuhan. Agar anakku bisa dan kembali ya Tuhan. Pak Jaya, lihat tuh langit itu. Kenapa tiba-tiba langitnya hitam bergemuruh ya? Wah, ini bukan mendung, ini bencana alam. Minta maaf sama kesalahanku Ibu. Ibu bisa lihat ini semua berubah. Ibu, ada perlu Ibu bisa lihat maafkan aku Ibu atas kesalahanku. Darmi terus menjerit memohon ampun hingga detik terakhir. Sebelum akhirnya seluruh mulut dan kepalanya membeku menjadi batu sepenuhnya. Kini Darmi telah berubah menjadi sebuah patung batu utuh di tengah kebun itu. Namun sebuah keajaiban lain tetap bertahan. Meskipun telah menjadi batu padat, dari kedua selamata batu tersebut, air mata penyesalan terus mengalir tanpa henti, membasahi permukaan batu yang dingin. Itulah mengapa hingga hari ini masyarakat menyebutnya batu menangis. Para penonton sekalian,
Kisah ini bukanlah sekadar cerita pengantar tidur. Cerita ini adalah cermin bagi kita semua. Ibu adalah sosok keramat hidup kita di dunia. Ridho Tuhan terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Tuhan terletak pada murka mereka. Jangan pernah melukai hati orang yang telah bertaruh nyawa demi menghadirkan kita ke dunia ini.